Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada pertemuan peluncuran buku Pak Mas Rashid. Mas Rashid. Nah, ada buya-buya kita, diantaranya Buya Lisman Mukhtar. Iya. Nah, kemudian Buya Indra Syam, dan ada lagi yang agak muda. Adef. Kemudian ada yang lain. Kita mintalah nasihat kepada beliau oleh-oleh dari Jakarta ini untuk Minangkabau. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah kita ketemu di Triarga ya. Sekarang namanya Istana Bung Hatta ya. Iya. Tempat Istana Bung Hatta. Pertemuan yang sangat penting. Barangkali ada masalah-masalah penting yang perlu kita kembali bangkitkan di saat peringatan Hari Bangkit Indonesia. Iya. Kita harus mengingat kembali bahwa negeri kita ini sudah pernah melahirkan tokoh-tokoh bangsa, orang-orang besar dan tokoh-tokoh penting. Saya mengatakan bahwa orang menjadi besar ketika dia berpikir besar, bersikap besar, berjiwa besar, dan memberikan pengorbanan yang besar. Jadi kalau dia mau jadi orang besar, tapi kalau pemikirannya kecil, jiwa kecil, mungkin tak bisa jadi orang besar. Iya. Dan kita ini sudah melahirkan orang-orang penting. Kenapa? Karena mereka sudah mementingkan masyarakat, mementingkan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita hari ini mencoba untuk mewarisi sebagai legasi mereka itu, untuk kemudian kita mampu melahirkan tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat. Sumber daya alam kita tidak berapa. Kita tidak punya tambang minyak, tambang macam-macam. Sumber daya kita, tambang kita adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang betul-betul energik, betul-betul berguna, bermanfaat untuk bangsa. Jadi produk kita adalah produk unggul kita, melahirkan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa ke depan. Malah Asia Tenggara. Jadi oleh karena itu hari ini kita dalam Hari Kebangkitan Indonesia ini kita mengharapkan ini tidak hanya sekedar simbolik, tidak hanya sekedar seremonial. Kita mengharapkan lahirnya generasi muda ke depan yang lebih berkualitas. Karena begini kata orang Arab itu gini, man arada an tazra'a li ghadin fazra' qamhan, man arada li ashurin fazra' shajaran, man arada ila li ashurin ya li mi'ati amin fazra' rijalan. Kalau Anda ingin menanam tanaman yang besok bisa diambil hasilnya, tanam tanaman muda. Kalau bisa berbulan-bulan, tanaman pohon-pohon kayu, alpukat macam-macam. Tapi kalau mau memetik hasil beratus tahun, fazra' rijalan, kita harus membina generasi. Orang besar menanam pohon yang insya Allah tumbuh menjadi besar. Nah, ini adalah harapan beliau. Oke. Mungkin ada tambahan dari Buya Indra Syam ini. Yang jelas sejarah adalah nafas kebudayaan. Justru itu sejarah diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengungkap kebohongan dan kriminalisasi manusia supaya dia bisa menghidupkan akal yang sehat. Setelah itu kita tahu untuk menempuh pendidikan di Timur Tengah, yang penting itu kata Pak Nasir mempelajari bahasanya. Ada malah anak-anak kita yang duduk di perguruan tinggi Universitas Timur Tengah, kedua dia pindah ke halakah. Karena pelajaran di universitas itu dibanding dengan pelajaran yang di halakah-halakah tadi itu sangat kecil sekali. Besar di halakah itu. Orang tahu apa itu inti Islam. Inti Islam itu jelas kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Minta tolonglah dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Dakwah akan berhasil kalau salat seorang pendakwah itu dan jemaahnya sama dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak sama. Sebab salat yang berhikmah, salat yang melahirkan tanha 'anil fahsya' wal munkar. Apabila kedua ini habis, maka tiada kekuatan umat Islam lagi. Nah sekarang sejarah itu sudah dihilangkan. Justru itu budaya Minang juga akan hilang. Sayang sekali ketika sudah diterapkan, diizinkan pemerintah ada syarat-syarat ke bawah untuk diundang-undangkan, tapi belum ada sampai sekarang tanggapan dari masyarakat adat, dari pemerintah, dari tugu sejarah belum ada. Sibuk sendiri-sendiri ya. Barangkali pikiran mereka tidak ke sana.
inilah salah satu bentuk kehancuran akibat daripada PRRI. Di masa PRRI pesantren dan pesantren ditutup, putuslah generasi, satu generasi yang sangat berharga, di mana generasi yang terlibat dalam PRRI itu menjadi nenek dan kakek bagi si yang dididik. Akibat itu, akibatnya tidak ada peralihan sejarah, peralihan budaya, peralihan kepercayaan, keimanan yang apa namanya, yang melengket, tidak ada, hilang. Apalagi ada suatu politik dari luar, bagaimana memang orang Minang tidak tampil lagi. Oke Pak ya, ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada komentar beliau. Nah, Alhamdulillah, momen ini alhamdulillah merupakan ya pedoman bagi kita selaku generasi muda, dan tidak ada alasan bagi generasi muda untuk tidak untuk tidak mengetahui sejarah ini. Sejarah yang sudah berulang itu tinggal lagi kita mengikuti saja jejak sejarah itu. Ya, bagaimana seperti kondisi sekarang jejak digital itu sudah gampang melihatnya sekarang. Tinggal lagi kemauan kita untuk bagaimana ya mengazamkan diri untuk tetap dalam perjuangan dakwah ini. Barangkali itu yang kami tambahkan. Tidak ada alasan bagi generasi muda untuk menyatakan bahwa tidak ada contoh, tidak ada yang dapat ditiru. Ya, bahasa ya, bagaimana perjalanan Rasulullah itu runutannya sampai ke generasi tabi'in itu sampai sekarang. Ya orang tua kita yang hadir sekarang lah barangkali yang akan melanjutkan dan akan kita sebagai pedoman bagi kita dalam bertindak. Barangkali itu saja. Terima kasih. Ko adalah nasihat-nasihat dari beliau nan kita pagang are di Pacik Taguh di Ganggam Taguh. Dan didengar baik-baik oleh penonton video ini. Ini supaya dapat diviralkan kepada yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.